Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Almanak HKBP dari Lukas 11 ayat 5 sampai 11. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan saat ini kami mau beristirahat. Sebelumnya firman-Mu akan menyapa kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberi kami hikmat memahaminya, mengimaninya, serta melakukannya. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Dari ayat 8 firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Sikap tidak malu yang baik. Pasti ada orang berkata, apakah sikap tidak malu tidak bertentangan dengan moral dan karakter Kristiani? Sebentar Bapak Ibu Saudara, jangan dulu terus sewot ya. Karena bukan saya yang mengatakan ini. Saya juga hampir sepaham dengan semua sobatku. Sebab ibu saya, juga guru saya, serta teman baik saya bilang, justru kita harus tahu malu. Bahkan ke kuping kita juga sering terdengar, kita harus mengajarkan budaya malu, katanya. Tetapi saudaraku, kini saya tidak terus menolak judul renungan ini. Saya mau dengar dan pahami dulu sebentar apa maksudnya. Sikap tidak malu yang baik itu. Agar saya di samping kuat memegang prinsip harus tahu malu dan budaya malu, tetapi juga bersikap tidak malu yang baik. Tetapi harus jelas tentang apa itu bersikap tidak malu yang baik. Saudara, saya sudah mendengar rupanya Tuhan Yesus menyebutkan ungkapan itu dalam bahasa aslinya anaidea. Itu bisa berarti kelancangan, sikap tidak tahu malu. Dan di edisi lain Alkitab diterjemahkan meminta bertalu-talu atau terus memohon. Dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara, sangat akrab dengan kita. Sebab dalam Bibel bahasa Batak disebutkan terjemahannya jugulnai mangido. Dengan kata anaideia yang hanya sekali ini saja muncul dalam Alkitab, disebutkan sikap yang tidak malu dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tentunya saudara-saudara ada kaitannya dengan sikap dan aksinya orang yang datang di tengah malam itu, yaitu di luar jam normal untuk bertamu, untuk meminta roti, ya, karena memang pada saat itu dia terdesak karena ada tamu yang tentunya lapar ya dalam perjalanan dan singgah di rumahnya untuk menumpang di situ. Karena perjalanan yang panjang di dunia kuno, ini harus kita ingat bukan di dunia modern. Kalau dunia modern pasti kita katakan, wah mereka kan sudah bisa makan tadi di tepi jalan itu ada di situ warung di pinggir jalan menyajikan makanan yang enak, ada warteg,
ada lapo saksang, kan begitu ya. Ada lepau nasi, ada yang paling modern food court atau puja sera, bukan puji ya, puja sera. Nah, itu di dunia modern, tapi di dunia kuno boro-boro warung, tapi rumah pun mungkin tidak ada yang bisa mereka temui dan menyediakan makanan, saudara-saudaraku. Benar, sebutan tidak tahu adat normal lagi mungkin akan disebutkan orang yang meminta ini di tengah malam kepada tetangga. Akan tetapi dia juga lebih tidak beradab, saudara-saudara, jika dia membiarkan tamunya mati kelaparan dan kelelahan. Karena itulah dia berusaha mendapatkan makanan walaupun dia disebut tidak tahu malu. Inilah sikap tidak malu yang baik, saudara-saudaraku. Ini mirip dengan berita yang sering juga kita dengar, di mana ada seorang ibu janda merasa tidak diperhatikan oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan untuk mengadili perkaranya. Tetapi karena dia tiap hari datang dan memohon agar diadili, pada akhirnya hakim yang tidak takut kepada Tuhan itu tadi mau memberikan penghakiman yang baik. Waktu itu alasan sang hakim karena rasa takut disusahi dan diserang oleh perempuan itu. Lalu ia mengatakan seperti ini, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan apa yang dikatakannya, saudaraku. Karena perempuan itu tidak jemu-jemu memohon, akhirnya hati hakim yang tidak mengenal Tuhan itu pun luluh hati dan memberikan permohonan si ibu itu. Ini bisa kita baca tentunya Bapak Ibu dalam Injil Lukas pasal 18. Inilah sikap tidak malu yang baik itu, yang hendak kita lakoni, yang tentunya kita lakukan, memohon, meminta dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan dan tidak diam saja. Jangan pernah berkata biarlah, tapi kita terus memohon, tidak jemu-jemu. Dan apa yang dimintakannya itu bukan untuk dirinya saja, melainkan adalah untuk orang lain yang ada di dekatnya, yang sedang butuh, yang sedang letih, yang butuh tumpangan dan tentunya butuh juga makanan, saudara-saudara. Dan atas sikap seperti itu Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Begitu baiknya Bapa surgawi itu, Bapak Ibu Saudara. Mintalah, 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 Ia akan memberikan. Dan saudaraku yang dikasihinya, sebelum Anda tidur, syukurilah sikap tidak jemu-jemumu selama ini. Tidak jemu meminta kepada Tuhan, walaupun itu kelihatannya seperti sikap tidak malu. Akan tetapi karena itu adalah juga bentuk kepedulian atas teman-teman di sekitar kita, tetaplah lakukan. Tetap lakukan. Tetap lakukan. Sebab Dia mendengar dan Dia akan menjawab. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, acap kali dalam kehidupan kami muncul rasa jenuh, rasa bosan, apalagi seperti masa
saat ini di situasi pandemi virus corona. Banyak permohonan kami, banyak doa-doa kami, baik untuk pekerjaan, baik untuk kesembuhan orang sakit, sepertinya belum terwujud. Tuhan, melalui firman-Mu malam ini kami diingatkan supaya kami tidak bosan-bosannya, tidak tahu malu karena terus memohon. Kuatkan kami dalam Roh-Mu yang kudus, yang memberikan kami hikmat, keteguhan hati. Biarlah kami menjadi pendoa-pendoa, pemohon-pemohon yang tangguh karena Roh-Mu yang kudus. Lindungi sertai kami malam ini Bapa. Beri kami kekuatan yang baru. Esok pagi kami bangun dalam kesegaran yang sangat prima untuk bekerja meneruskan pekerjaan kami lagi. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini juga persiapkan hati kami untuk beribadah untuk esok hari. Terima kasih. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk mengantarkan kita dalam peraduan malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.